Dia pada saat itu menjelaskan, memperkuat skenarionya saudara FS. Kemudian dia mau merubah keterangannya karena pada saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh saudara FS bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Oke. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat. Karena itu kan spontanitas ya, Mbak, di bawah tekanan ya. Karena senjatanya kan senjata gulung. Jadi bisa menggambarkan situasi tertekan itu ya, ketika nembak, tembak, dang. Sudah tidak fokus lagi kan? Karena suasananya itu suasana mencekam gitu. Tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario. Seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Okay. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, dan dia harus berkita apa adanya. Jadi ini ada perubahan. Bahwa kami akan membantu sepanjang dia bisa terbuka secara terang, mengungkapkan secara terang benderang apa sih yang menjadi fakta-fakta hukumnya. Jangan lagi ada yang ditutup-tutupi gitu. Nah, alhamdulillah kemarin kita sepakat dia mau buka semua gitu. Udah di belakang udah diinikan kayaknya. Tapi intinya dia mengakui kesalahannya, berarti dia berbuat juga, dan karena dia mau justice collaborator, berarti itu kan isyarat bahwa ada pelaku lain yang terlibat. Itu isyaratnya ke sana, Mas. Kalau Pak Sambo kan tetap mengatakan itu yang menembak adalah Baradae saja. Oh, Pak Sambo nggak ikut menembak. Iya. Gitu. Tapi kalau Baradae bilangnya? Ya, Pak Sambo ikut. Nah, jadi kalau pernyataan tuh Ferdi Sambo ngomong gitu. Nah, kalau si siapa Eliezer ngomong juga kan itu pernyataan. Nah, tapi ketika sudah masuk ke rekonstruksi, adanya kenyataan. Ada kenyataan yang asli, yang benar, ada kenyataan yang palsu. Ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji. Jadi dikasih kesempatan oleh teman-teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya. Nah, itu menurut kami sebuah proses yang yang sangat baik dalam konteks hak asasi manusia. Proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial. Terungkap aib besar Ferdi Sambo dibongkar Baradae saat bertemu Kapolri Jenderal Listio Sigit. Baradae bongkar soal Ferdi Sambo ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Terungkap permintaan Richard Eliezer alias Baradae kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Permintaan tersebut berdampak positif dalam pengusutan kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Pengakuannya disampaikan Baradae terkait kebenaran kematian Brigadir J. Kematian Brigadir J tersebut sempat berusaha dijadikan aib oleh Ferdi Sambo dengan membuat skenario memutarbalikkan fakta sebenarnya. Diketahui, awalnya kematian Brigadir J karena aksi baku tembak dengan Baradae. Namun setelah pihak Barreskrim Polri melakukan penyidikan kasus, ternyata sebuah aksi pembunuhan yang diotaki Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Bahkan setelah Brigadir J dibunuh, Irjen Ferdi Sambo membuat skenario kematian sang ajudan. Baradae yang sempat dipanggil dan diperiksa oleh Kapolri Listio bersama tim sus meminta agar dirinya tak dipecat dari institusi Polri dan akan menjelaskan fakta sebenarnya terkait penembakan di Duren 3, tepatnya di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Hal itu dikatakan Baradae ketika ia bertemu langsung dengan Kapolri dan tim sus. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Listio Sigit mengungkapkan bahwa Richard Eliezer atau Baradae mengubah keterangan kepada tim sus yang menangani kasus juga pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal itu dilakukan setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J terjadi di rumah dinas mantan Kepala Divisi Pengamanan dan Profesi Irjen Ferdi Sambo. Sebelum mengubah keterangan, kata Kapolri, Baradae sempat mengaku kepada tim sus bahwa peristiwa yang menewaskan Brigadir J di Duren 3 terjadi karena aksi tembak-menembak sebagaimana skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo. Namun keterangan itu akhirnya diubah setelah tim sus menetapkan Baradae sebagai tersangka, mencopot dan menempatkan 18 anggota Polri yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi oleh FS, ujar Listio Sigit. Menurut Listio Sigit, Baradae kemudian mau menceritakan secara jujur bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi di Duren 3. Di hadapan tim sus Kapolri, Richard Eliezer kemudian menjelaskan kronologi penembakan tersebut melalui sebuah tulisan. Di situ kita kemudian mendapat gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak, kata Listio Sigit.
Diketahui, Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3 Jakarta pada 8 Juli 2022. Dalam kasus ini, Polri sudah ditetapkan 5 tersangka yakni Ferdi Sambo, Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Para tersangka ini dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP, Junto 338, Junto 55 dan 56 KUHP. Satu lagi geng Sambo dipecat, Kombes Agus susul Ferdi Sambo, Kompol Cu dan Kompol Baikuni. Anggota polisi yang dipecat terus bertambah terkait kasus obstruction of justice atau menghalang-halangi pengusutan kasus kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Terbaru, Polri memecat mantan kepala Detasemen Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Kombes Agus Nurpatria melalui sidang Komisi Kode Etik. Diketahui, tersangka kasus obstruction of justice berjumlah 7 orang, termasuk Kombes Agus. Adapun sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Kombes Agus digelar selama 2 hari, sejak Selasa 6 Agustus 2022 hingga Rabu 7 September 2022. Pada total 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang itu, Dedi mengatakan Kombes Agus dinyatakan melakukan tindakan atau perbuatan tercela. Hasil putusan etik juga menyampaikan bahwa Kombes Agus diberi sanksi penempatan kasus selama 28 hari. Sudah 4 polisi dipecat. Polri memecat mantan kepala Detasemen Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Kombes Agus Nurpatria melalui sidang kode etik. Dari 7 tersangka, 4 polisi sudah dipecat melalui sidang etik. Mereka adalah 1 mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, 2 mantan PS Kasubagriksa Bagak Etika, Prof Divisi Propam Polri Kompol Baikuni Wibowo, 3. Kompol Cu Putranto selaku mantan PS Kasubagaudit Bagak Etika Prof Divisi Propam Polri, 4. Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kepala Detasemen Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Menunggu sidang etik. 5. Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri. 6. AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakadain Biro Paminal Divisi Propam Polri. 7. Mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Ditipidum Barreskrim Polri AKP Irfan Widianto. Ketujuh anggota polisi tersebut tersangka obstruction of justice, melakukan upaya perusakan barang bukti, handphone, hingga closed circuit television. Lagi-lagi ajukan banding. Sama dengan Ferdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cu Putranto, Kombes Agus Nurpatria dan juga mengajukan banding kepada Komisi Sidang Etik Profesi Polri atas putusan pemecatan atau PTDH tersebut. Dibocorkan Irma Huta Barat pertemuan rahasia 3 sosok Kapolda, ternyata demi Putri Chandrawati. Aktivis perempuan Irma Huta Barat mengungkapkan ada pertemuan 3 Kapolda diduga menyokong skenario Ferdi Sambo. Pertemuan itu, kata Irma, terjadi pada 29 Juli 2022 yang disebutnya dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Kata Irma, pertemuan 3 jenderal itu sangat rahasia. Dalam pertemuan rahasia itu diduga membahas adanya persekongkolan usai Brigadir J tewas. Irma menduga sejak awal sudah ada rancangan jahat Ferdi Sambo CS dalam tewasnya Brigadir J. Menurut Irma Huta Barat, dugaan pertemuan 3 petinggi kepolisian itu terjadi pada tanggal 29 Juli 2022 di Polda Metro Jaya untuk memanggil LSM. Pertemuan tersebut diduga untuk keadilan gender agar memberikan asesmen kepada Putri Chandrawati seolah-olah istri Ferdi Sambo itu depresi dan PTSD. Ia juga menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan skenario dan rekayasa yang masih dimainkan oleh istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Aktivis perempuan itu juga mengungkapkan bahwa tak ada yang bisa melihat secara utuh bagaimana besarnya peran dari para geng Ferdi Sambo. Bukan hanya secara struktur yang berada di bawah Ferdi Sambo, namun juga dirinya menyebutkan bahwa yang satu level bahkan di atasnya pun ikut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J itu. Saat ini dugaan keterlibatan 3 Kapolda itu sudah sampai di telinga tim khusus yang menangani kasus tewasnya Brigadir J. Curhat Putri Chandrawati ngaku diperkosa. Berdasarkan curhat Bu Putri, sapaan akrab Putri Chandrawati, peristiwa ruda paksa itu terjadi pada tanggal 7 Juli 2022. Lantas usai adanya peristiwa pemerkosaan tersebut, asisten rumah tangga Putri Chandrawati, Susi, menemukan majikannya itu di depan kamar mandi. Selanjutnya, ART Putri Chandrawati lainnya, Kuat Ma'ruf, membantunya kembali ke kamar pribadinya. Kemudian, Putri Chandrawati menghubungi Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Bribka Ricky Rizal alias Bribka RR agar segera kembali ke Magelang. Seusai sampai di Jakarta, Siti mengungkapkan bahwa Putri menceritakan pemerkosaan yang berada di Magelang kepada Ferdi Sambo. Lebih lanjut, Siti mengatakan seusai sampai di Jakarta, Putri tidak pernah keluar dari rumahnya.
Siti Aminah tadi mengatakan kesimpulan tersebut berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh Putri, asisten rumah tangga bernama Susi dan Kuat Ma'ruf. Selain itu ada kesesuaian keterangan Kuat dengan kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, terkait ancaman pembunuhan sehari sebelum J tewas di rumah dinas Ferdi Sambo. Kemudian hasil asesmen dari tim psikologi klinis tentang trauma yang dialami Putri. Seperti diketahui, Putri Candrawati dan suaminya Ferdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Saat ini total sekitar 11 orang berstatus tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Para tersangka didominasi merupakan anggota Polri yang saat ini sudah dilakukan penahanan. Namun Putri Candrawati hingga kini belum dilakukan penahanan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.